Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Santo Clemens Maria Hofbauer adalah seorang imam redemptoris yang berkarya di tengah ketegangan politik dan agama pada awal abad ke-19 di Eropa. Ia dikenal juga sebagai Rasul Gereja Wina dan pendiri kedua dari kongregasi redemptoris yang telah dirintis oleh Santo Alfonsus Liguori. Clemens lahir di Moravia dari sebuah keluarga miskin. Ia adalah anak ke-9 dari 12 bersaudara. Ketika menginjak usia remaja, Clemens ingin jadi seorang imam. Namun keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya. Berkat penyelenggaraan ilahi, ia mendapatkan pekerjaan sebagai tukang roti di sebuah pertapaan. Di tempat itu, ia diizinkan untuk menghadiri sejumlah kelas yang ditujukan bagi para rahib. Interaksi yang begitu intens dengan para rahib itu membuatnya semakin mantap untuk menjalani panggilannya. Namun pada saat itu, Kaisar Yosef II mencanangkan peraturan untuk menutup semua pertapaan dan biara di wilayah Eropa. Kendati begitu, Clemens tidaklah putus asa. Berkat bantuan beberapa donatur yang baik hati, pun dapat pergi ke Roma untuk menggapai panggilan hidupnya. Pada tahun 1785, Clemens, sang tukang roti, ditahbiskan sebagai imam redemptoris. Setelah ditahbiskan, Warsawa menjadi lokasi pertama bagi karya dan pelayanan Clemens. Selama 21 tahun berada di tempat itu, Clemens dapat menarik banyak orang untuk dibaptis dalam gereja Katolik. Selain itu, bersama dengan para anggota redemptoris lainnya, Clemens juga sangat aktif menggiatkan karya sosial bagi orang-orang miskin, serta mendirikan begitu banyak sekolah dan panti asuhan. Namun sikap anti-klerus yang berapa membuatnya terusir dari Warsawa. Setelah itu Clemens berkarya di Wina selama 13 tahun sampai akhir hayatnya. Para sahabat yang terkasih, dalam Yohanes bab 4 ayat 43 sampai ayat 54, kita menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana yang sakit berat. Pegawai itu berangkat dari Kapernaum untuk menjumpai Yesus di Kana dan memohon kepadanya agar Yesus dapat segera menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Yesus menguji pegawai istana, apakah ia memerlukan semacam tanda atau mujizat yang dapat membuatnya percaya kepadanya atau tidak. Ternyata pegawai itu tidak memedulikan tanda atau mujizat yang membuatnya dapat percaya kepada Yesus. Ia tidak menemukan jalan lain yang dapat menyembuhkan anaknya yang hampir mati selain Yesus. Kendati hanya mendengar kabar tentang sepak terjang Yesus, ia telah meletakkan segala pengharapannya kepada Yesus sebagai satu-satunya penolong. Yesus pun mengabulkan permohonannya dan sembuhlah anak yang sakit itu. Namun, bagaimana mungkin Yesus dapat menyembuhkan anak itu dari jauh? Di sini kita berbicara tentang mujizat sebagai bukti dari keilahian Yesus. Namun, tanpa iman yang percaya, sebagaimana ditunjukkan pegawai itu, mustahil ada kesembuhan. Selama hidupnya, Santo Clemens Maria Hofbauer telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk percaya pada belas kasih Allah. Dengan kepercayaan itu, ia dapat mewujudkan banyak hal baik demi kerajaan Allah. Semoga selama masa Prapaskah ini, kita dapat mempercayakan diri kita sepenuhnya pada belas kasih Allah yang menyelamatkan. Saya, Paul Heru Wibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.